Ya amin Jangan-jangan dong. beneran loh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi hujan loh, setajam katanya. Kapan pulang ke Banyuwangi? Bentar lagi. Mas Danangnya bentar lagi. Kamu nanya kita mau kemana? Nyebelin banget sih. Nanti lama-lama aku pasangin duit loh, taruh depan sini biar ada poni. Kan juga ikut suami nikah, sekarang fix RT ya, apa resign dari kerjaan. Aku nggak bisa resign. Nggak bisa resign, jadi lagi sekolah spesialis. Dan aku juga nggak mau resign. Jangan sampai. Karena Nura Doain nggak cepet suka lulus. hidup di rumah. Jadi Nura kepengen tetap hidup di jalan. Di jalan. Sambil jalan-jalan. Kak Nura, kalau kita pengen hamil, apa boleh kita pancing dengan pil KB? Udah tahu fungsinya pil KB adalah mencegah kehamilan. Nah, lu pancing sama pil KB. Cerdas. Yang ada, kamu harus suplai hormon. Asik. Enggak, jadi sebenarnya pil KB itu kan isinya hormon. Nah, tergantung Tapi kan- penyebab tidak hamil-hamilnya itu apa. Makanya kan kita harusnya periksa ke dokter, di USG dulu, nanti dicek hormonnya dulu, udah bener apa enggak. Terus yang diperiksa itu nggak cuma cewek, tapi Cowok cowoknya juga. juga diperiksa. Gitu. Jadi tetap aja dua belah pihak. Spesialis apa? Spesialis bikin suami pusing. Apa gara-gara bidangku bidang tentang pusing-pusing. Halo, mual. Naik terus loh live mau. Dari 60 jadi 98. Gila. Ini dari Katina tuh, Apa Kak Tina? Katina Alana. Mana? Ini Katina. Kak Tina. Cice, apa kabar Ce? Kemarin bukannya kamu nanyain nomornya Kak Tina? Iya, Buat ada yang siapa? nanyain. Hah? Ada yang nanya. Ce, kemarin ada yang nanyain Alana. Terus aku kasih nomor Cece. Udah follow up kah dia? Siapa namanya? Oh, buat acara apa? Gak tahu. Oh iya. Ada acara kayaknya gathering or something lah. Mungkin ya. Mungkin kebutuhannya yang di hall Blokir. bawah itu mungkin C. Ini kenapa kenceng banget ya? Oh, iya. Bikin pusing. Cuma- Aku udah mual nih. Butuh makan yang anget-anget. Makan ramen enak kali. Mas nggak suka ramen ya? Suka. Kalau aku Kamu mah bukan suka apa ini, harus suka. wajahnya ngeselin ya. Selalu kan Nura Kadanang. Iya C. Ya Allah, nggak berasa loh C, bulan depan udah setahun loh kita. Iya, setahun banget ya Allah. Makasih ya Cetina udah support, udah bantuin kita, pusing mikirin kita, pusing mikirin semuanya. Terus acara kita jadi keren. Yang tadinya di list nggak ada, tiba-tiba ada kayak apa namanya, dessert table, terus yang kayak puding cantik-cantiknya, terus Iya, tapi keren banget sih fruit makanan. table dan semuanya pada bilang makanan di Alana waktu itu enak banget. Terus pada banyak yang nanya gitu, itu di Alana ada meal spec-nya emang udah ada terdaftar atau Danang request sendiri, atau memang itu meal spec itu ada karena Danang. Terus aku bilang itu memang Alana yang bikin meal spec. Jadi menu-menu pack-nya waktu kita akad nikah sampai kita resepsi itu semuanya di-create by Alana. Cuman kita ACC, kayak kita apa namanya, test food gitu. Terus kita waktu itu juga sama Alana
lebih ke aku yang paling aku suka dan appreciate sama tim dari Alana, Cetina, dan GM-nya itu bener-bener kayak nggak kaku, mereka sangat Iya. fleksibel. Kayak misalkan ada meal spec yang kita bilang ini gimana kalau misalkan kita kan ordernya terlalu banyak nih misalkan, nah terus kita bilang boleh nggak yang ini di split untuk Di bawah. akad Oh iya, nikah, buat akad. dipakai akad nikah kayak gitu. Itu lurus ya. Lurus lah. Itu boleh, terus boleh gitu. Walaupun pas akad itu kita cuman pesen meal spec itu cuman 150 packs ya. Karena kan waktu akad nikah itu kan kita nggak banyak orang, memang kayak keluarga inti aja gitu. Terus itu bener-bener sama Citina difasilitasin untuk kita bisa split meals untuk bisa dimasukin ke akad nikah. So who knows kalau misalkan kalian mau bikin event atau mau bikin acara wedding di sana, kalian bisa menggunakan trik and tips dari kami yang bisa ngobrol langsung sama Citina. Itu loh Instagramnya apa yang Flotina. 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 Nah itu Citina, itu dia adalah pokoknya tim terbaiknya gitu. Terus kalian juga dapetin coffee break beberapa kali untuk melakukan technical meeting, ya kan? Ada technical meeting coffee break yang bener-bener kayak yang technical meeting coffee breaknya itu bener-bener layak banget lah gitu. Bukan sih ya, layak banget lah gitu. Kalau beda statement. Kalau misalkan layak banget sih gitu, itu berarti masih ada keraguan. Kalau ini layak banget lah gitu. Tapi emang makanan yang di Alana tuh enak. Terus tim dari Alana itu tim restonya bener-bener mikirin mempelainya sama keluarga mempelai inti yang basicnya kita di atas apa namanya pelaminan itu kan kita belum makan pasti kan. Terus pas kita turun itu bener-bener kayak ada meals yang udah dipisahin ya. Udah dipisahin, itu cuman buat aku, Nura, ayahku, ibuku, sama mama sama bapaknya Nura. Jadi mereka langsung udah preparation gitu, kayak ini adalah menu yang udah kita siapkan untuk mempelai dan keluarga inti yang ada di atas pelaminan, karena udah pasti mereka turun itu kan bingung nyari makan kan kayak gitu, dan itu udah prepare banget. Keren Paul kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen lihat bagaimana kondisi hallnya, and satu lagi yang one thing, ketika aku first impression ngelihat Alana Convention Center di Jogja di hallnya itu, ketika pertama kali aku lihat itu bener-bener kayak kalian dapetin gedung yang ukurannya ngawur. Ukurannya itu berapa ya? Kayak kalau nggak luas banget. Pokoknya kalau 3 hall itu dibuka, itu bener-bener mengcover semua tamu kita yang banyak itu gitu. Karena ternyata punya apa ya? Dia punya pengalaman untuk bikin salah satu konser maestro almarhum Om Didi Kempot di situ, dan itu artinya kebayangkan almarhum Om Didi Kempot itu fansnya kayak gimana, dan mereka bisa bener-bener masuk semua gitu di hallnya Alana. Dan yang paling penting, one thing I say to you that Alana itu punya high ceiling sama luasan hall yang aku pikir ya setelah aku compare sama beberapa brand kemarin, Alana yang terbaik. That's kenapa aku pilih Alana. Kayak yang mungkin ada beberapa hotel yang cukup bersaing ya dengan Alana Hotel and Convention Center. Itu benar-benar bersaing secara hotel, secara secara hospitality-nya, secara pelayanannya. Tapi aku pikir belum ada hotel yang cukup cukup bertarung atau kalau kita compare dengan hallnya Alana. So it will be best recommendation for me to you all guys. Gitu. Udah mama, tapi kenapa masih mau? Apa sih? Kalau aku mentah di sini gimana? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Kamu nggak jijik? Enggak.
Bisa aja kalau aku tua, aku berak di celana, kamu yang bersihin. Kayak gitu. So menarik, interesting. Kita aja udah kasih rekomendasi sama sepupu-sepupu kita. Terus kemarin sepupu aku juga nikah di situ. Yang ngurusin juga Citina. Terus yang ngurusin juga kemarin patron juga. Lightingnya juga sama-sama kemarin. Pokoknya vendor-vendor kita itu. Terus di copy paste ya. di copy paste pokoknya vendor-vendor kita itu. Terus karena Tapi ya emang bonafit semua. Jadi kayak vendor-vendor kita kemarin itu kayak vendor terbaik semuanya gitu. kayak nikah itu kan cuma sekali seumur hidup ya. Terus aku tuh kadang sedih ngelihat postingan orang-orang yang nikah terus mereka tuh salah pilih vendor gitu. Kayak ada yang pengennya desainnya kayak gini tapi ternyata jadinya beda. Terus ada yang cateringnya ternyata nggak datang. Bayangin nggak, nikah cateringnya nggak ada, ditipu sama si vendornya. Jadi jangan Pak sampai pernah salah pilih vendor. Sama yang satu lagi sih menurut aku, apa ya? Kayak harus jujur sama diri sendiri kalau mau menikah itu. Iya, benar-benar. Jujur sama diri jujur sama diri sendiri dan terkait pasangan terkait budget. Oh, sama keluarga pasangan. Sama keluarga. Kita nggak ngomongin sama keluarga. Ya enggak sih, kita sendiri. Kita berdua doang. Terus habis itu langsung entek. Jadi ibuku nggak ngerti, mamanya Nura nggak ngerti, bapaknya Iya. Nura nggak ngerti, bapak aku juga nggak ngerti. Udah kita berdua aja. Jadi jangan sampai ngutang. Iya, Menurutku jangan sih. sampai ngutang. Sama jangan sampai setelah nikah nggak punya duit. Udah banyak kejadian itu. Udah, stop. Jangan nungguin nyanyi berdua, biar dia sendiri aja. Waalaikumsalam. Ya, aku mau lepas bel nih. Mual banget sih, kenapa sih? MLB. MLB itu apa? Katolik? Kok turun? Nggak tahu. Lagi pada nonton live-nya Bunda Korla kali. Kenapa mual banget sih? LDM gitu, merasa nggak sih saya nggak menjadi istri sepenuh masa gitu kak? Sepenuh masa. Gimana sih? Gimana sih maksudnya? Kemana ya? Kanan kurang mesra. Duh, kamu ragu-ragu. Gimana sih? Kalau LDM gitu merasa enggak sih saya nggak menjadi istri sepenuh masa gitu kak? Sepenuh. Oh, maksudnya kayak kalau LDM itu kamu kayak ngerasa nggak sih kalau kamu ngerasa nggak jadi istri sepenuhnya gitu loh? Nura mual terus karena tadi makan paginya terlambat. So aku tuh nggak biasa naik mobil. Biasanya naik odong-odong. Biasanya kan nggak tiap pagi melayani tiap hari. Memang suami itu harus dilayani tiap hari. Iya. Kenapa? Yo, itu kebiasaan. Itu jadi habit orang bersuami dan beristri. Kenapa bukan suami yang membantu istri? Kan ada titik-titiknya mana do and dance yang dilakukan oleh istri dan dilakukan oleh suami. Apa? Yo, nggak ngerti. Iya apa? Ya wis ana job desk-nya masing-masing. Kalau gitu kamu tulis aja job desk kamu sama job desk aku.
soon kalau kita serumah. Beres kan? Kok marah? Nggak marah. Pertanyaan tolol itu. Bukan kasar. Damn. Produksi sofa, reparasi sofa, Bleh. cuci sofa. Kamu mau makan ramen? Emang ada di restoran ramen? Enggak. Istri harus menurut sama suami. Ada beberapa hal sih yang harus turut. Ya kalau suaminya bener diturutin nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya nggak bener masa iya diturutin? Kalau baca kitab jangan setengah-setengah. Ambil kiri, nanti kita belok kiri. Yang jalan macet itu loh. Sama kayak misalnya nih, sebelum nikah tuh sama orang tua harus nurut. Tapi kalau misalnya orang tuanya benar, kalau orang tuanya nggak benar, ya nggak usah diturutin. Lebih tepatnya mungkin bukan nggak diturutin ya, tapi diobrolkan. Ya, Diobrol. ya, Jadi Yorik ya kayak ada paham yang tapi kalau susah loh misalkan- kalau misalnya orang tuanya strict, ngobrol tuh juga nggak akan berpengaruh. Belok kiri saya. Sana yang sama. Nah, ini loh, ya aku cuma pengen beri sensor. Ya enaknya kalau dapat suami yang bisa saling mengerti sih. Ada poin ketika kita sebelum nikah itu harus ngobrol yang menurutku harus deep gitu ke calon suami. Jangan sampai aduh. Serem. Mana mobil ambian lagi? Masa sih? The one off. Dulu. Ketika masih ragu-ragu untuk membeli mobil-mobil Eropa. Kalau besok aku pakai baju kayak gitu gimana? Berangkat pengajian gitu. Kayak kejamet dari belakang. Kayak menghargai diri sendiri. Ya menghargai dirinya sih, tapi kayak ya gitu lah. Maksudnya bukan tentang uang atau budget atau harga atau apapun, tapi lebih kepada pemilihannya sih. Iya sih, ya nggak harus mahal baju Iya, itu. nggak harus mahal. Tergantung yang pakai pantas apa enggak. Kayak Nur aja, tiap hari kalau aku di Jogja itu kayak tiap hari aku nerima Tokped, Shopee kayak gitu dari security. Mas Danang, ada paket? Oh iya. Enggak, itu tuh kebetulan dikirimnya itu pas Mas ada gitu loh. Sebelum itu padahal aku nggak belanja. Cuman kenapa sih ngepas datangnya itu paketan itu pas Mas di rumah. Bayangin ya, dia 2 bulan, aku tuh jarang belanja. Pas 2 bulan nggak ketemu, aku tuh nggak belanja. Tapi pas akhir-akhir dia mau deket tuh aku mau belanja gitu kan. Terus datangnya itu pas dia udah di rumah. Kan jadi kayak aku tuh belanja terus itu, padahal enggak juga. Cuman duit tiba-tiba hilang aja, nggak tahu kemana. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah. Aduh, mual banget. Kayaknya udah di sini gini loh rasanya tuh, di dadaku gitu. 100 orang. Asam lambung. Lurus. Kiri, ini mulai. Oh my God. Jadi kita lewat belakang biar nggak muternya terlalu jauh. Ih, kenapa sih? Mentang-mentang biasanya pakai mobil Eropa ya. Justru ini sama. Masa
Masa? Bodoh kau. Lah, tapi kan ini kamu sennya di sini. Iya ini sama. Sini itu lurus. Tutup sayang. Bayi gede. Ada yang ngerasa nggak sih kalau misalnya habis nikah itu kayak nambah satu bayi gitu? Yang ada kau bayiku. Kau yang minta dirawat terus. Kau yang minta dirawat terus. Manjain aku dong gitu. Tapi ini pasti suara hati banyak istri di luar sana. Kayak suaminya itu setelah nikah nggak terlalu perhatian, jadi kayak harus meminta perhatian dari suami. Terus nanti suaminya lama-lama ngerasa risih gitu. Ya ini kenapa sih kamu tuh ribut terus gitu? Ya nggak sih? Karena cowok itu nggak kayak gitu memang. Kayak cowok itu paling sebel kalau Coba itu. kayak gimana ngasih perhatian bentuk cowok memberikan perhatian bentuknya kayak apa emang? Ya, Biar cewek tuh mengerti gitu. Ya banyak lah. Apa? Kayak misalkan transfer, belanjain, Mana kayak gitu. Karena menurut Ya gue- selain itu, ya apa? ya kan kita nggak cuma butuh nafkah lahir, kita juga butuh nafkah batin. Tapi ada poin-poin urgent yang kalau misalkan itu nggak dilakukan sama suami keterlaluan. Misalkan udah tahu istrinya sakit tapi nggak dianterin. Nah hal-hal semacam itu juga pasti harus jadi perhatian, harus jadi concern. Kayak nggak setega itu kok suami atau nggak seperhatian itu kok, karena perhatian suami itu nggak mungkin selalu nggak selalu diperlihatkan setiap hari kayak aku sayang sama kamu, sayang lagi di mana, Ya tapi aku kalau sayang bisa sama kamu, digituin sayang. kan seneng. Sayang lagi di mana, aku cinta sama kamu sayang. Tapi Sayang, kan kamu tahu gak sih, tujuannya aku tuh mereka cinta untuk sama kamu. menyenangkan Sayang, kamu tahu istri, aku tuh, gitu. kamu di mana sayang, udah makan belum gitu. Kayak yang Akhirnya sedih. aku sejak aku lagi PDKT sama Nura tuh nggak membiasakan diri untuk setiap waktu menanyakan tentang makan. Karena aku udah bilang sama dia, you nggak perlu I remind tentang makan ya, karena menurut aku makan itu adalah kewajiban yang harus kamu lakukan. So you just need to remind yourself to eat some food. Sumpah aku makin mual. Yang gimana kalau agak diem dikit gitu. Mall tersepi se-Indonesia. Enggak tahu. Iya. Sekarang kan udah ganti nama Makasih Pak. jadi Pakuwon. Seharusnya secara manajemen lebih bagus karena Pakuan lebih oke manajemen. Jujur aku nggak ngerti di mana valenya di sini. Kita parkir bawah aja ya. Oke. Kemarin waktu itu VIP Valley aku bisa parkir di sini kok. Iya kalau ada tempat. Nah ini Mana? Valley. Mana? Valley Mas. Valley Valley. Valley. Oh, ya. Nggak sepi berarti. Nggak mungkin orang Jogja pada males parkir semua. Ya mungkin orang luar kali yang nggak parkir Di mana ini? di bawah. Kemana? Kesini kiri. Kamu nggak mau kita staycation di situ gitu? Nih, staycation di Marriott. Yang dilihat apa? Hartono lagi. Kamu ngajakin aku ke Bali gitu seminggu gitu langsung mau. Mual. Abis ini kamu lulus terus udah punya baby, terus jadinya kita nggak jadi honeymoon. Honeymoonnya sama baby. Kau ganti tuh popok bayi. Ya. Ya, macet banget. Hari Minggu ya.
Tapi aneh ya, Vale kok penuh ya? Ayo nggak aneh lah. Yo Kalau amplas kok masih bisa terus. Vale kapasitinya ya nggak ada. Ini loh kurang maju soalnya. Ini kurang maju ini kayak. Yo ancen ngono model jilbabe. Kok. Jadi maju nanya. Ngene iki. Terus enggak gini. Terus coba ini. Udah tahu kenapa jilbabnya maju-maju. Pas buka ini. Ternyata buat nutupin. Nanti lama-lama aku bikin jilbab ala Chapmak. Ternyata buat nutupin pipinya gini. Kamu nggak tahu emang pipiku emang kayak gitu. Kalau jilbabnya di sini pipinya gede. Nggak ada yang salah dengan cewek pipinya tembam, nggak ada yang salah. Sama, aku juga takut kalau ada konsulennya. Yang colok ya. Jangan ngelihat Nora pas di rumah sakit aja pokoknya. Buluk. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga lagi residen kalau cantik ntar dikira nggak bekerja keras. Kemarin 2 bulan terakhir nggak pulang. 2 bulan tuh. Kamu malah nggak pernah pulang ke Jakarta. Ya kamu udah tahu kalau sekolah. Nah ya makanya, ya kan kamu udah tahu aku kerja. Ya kan kemarin nggak kerja. No iri-iri. Nyebelin banget sih. Kikomi 7 itu perawat atau apa sih? Kok kayaknya sering komen ngelihat aku di Sarjito ya? Karena posisi konsultan dokter Bangsal sama dokter resesinya laki semua. Udah Kak, jangan ribut. Angin ribut. Gimana sih, ya romantis dikit gitu loh saya. Kiss. Tadi katanya kurang romantis, kurang mesra gitu. Romantis gitu loh, biar ala-ala kayak siapa gitu. Linda Hau sama Ray Bayang gitu. Di Instagramnya romantis gitu. Atau enggak semua deh, kita kan nggak usah ngurusin siapa-siapanya. Nggak apa-apa deh, penting nggak dijotos. Tapi kayak sosial medianya kayak raket gitu. Ujung-ujungnya juga kampleng-kamplengan. Kayaknya aku tuh nggak bisa ya romantisan gitu. Gimana ya, nggak punya bakat romantis. Karena kita dari awal ketemu tuh udah nggak romantis gitu. Bayangin ya, dia tuh udah berusaha romantis gitu. Datang gitu kan, jemput. Terus begitu aku buka mobil, ada bunga mawar yang gede banget. Dan itu pertama kali ketemu, kan romantis banget ya. Terus aku tanya, suka nggak? Terus aku jawabnya, biasa aja. Dari sampai sekarang aku nggak pernah aku kasih bunga, terus dia sekarang pusing kan, kok kamu nggak pernah ngasih aku bunga lagi? Lo bilang biasa lah, gue nggak mau ngasih lagi lah, dikira nggak pusing apa ya nyari bunga di Jogja, sedangkan gue bukan orang Jogja. Nggak menghargai ke usahanya lah. Tapi kenapa kamu nggak ilfil pas itu, Mas? Enggak, biasa aja. Karena juga aku terlalu ceplas. Enggak lah, apalagi aku. Terus aku tuh dari kemarin kayak ngeliatin bunga gitu kan, kayaknya lucu ya kalau misalnya bawa-bawa tiba-tiba dikasih bunga gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong gini dong, kamu nggak pengen ngasih aku bunga? Enggak. Terus dia jawabnya apa? Kalau misalnya bunga tuh jangan minta, nggak boleh bunga itu minta. Ya kan dari kesadaran hatinya si cowoknya ya, mau ngasih bunga apa kagak ya. Lah dia minta bunga, aku pengen dong romantis biar dikasih bunga. Kan jadi nggak surprise, nggak jadi romantis apa? Karena aku kayak pengen nunjukin ke orang gitu ya. Itu aku dikasih bunga gitu. Tuh kan ada yang nanya hijabku nih, yang kamu ejek-ejek tuh, ada yang pengen tahu. Kamu mah jangan, ini yang dipakai Nura hijab kresek-kresek. ini cuma 50.000 nih.
Lebih parah mana coba? Ketemu Nura pertama kali jilbabnya berudul. Terus aku kayak langsung bilang, kamu beli jilbab yang bagus kan deh, yang banyak gitu, nggak apa-apa. Terus setelah itu aku beli jilbab harganya 400-an, 450.000. Terus dikomen lagi sama dia, jilbab apaan, mahal banget. Jadi kayak kita tuh serba salah gitu. Mau beli yang murah dikomen, beli mahal dikomen. Tapi gitu maksudnya nggak apa-apa yang murah tapi nggak berudul. Tapi jilbab dia tuh berudul gitu. Kayak yang jilbab lo diapain, nyucinya pakai sikat kaki kuda, kayak langsung berudul gitu. Ya enggak sih, karena umurnya udah lama. Jilbabnya itu banyak titik-titik berudulnya gitu. Terus Kayaknya dia tuh karena terlanjur udah jauh-jauh ke Jogja aja, jadi Jilbab kayak lanjut terus gitu. ada lagi jilbab lainnya yang merek yang kamu sebut Bukan satunya, bukan yang brand itu, bukan yang kamu sebut itu. Ada yang harganya satu biji 450.000. mending 400. Tapi itu semua 570. Tapi semua temen-temenku pakai 600.000, itu, sampai semua 600. temen-temenku pakai itu. Iya. Kan nanti aku jadi nggak bisa bersosialisasi. Sosial milikiti. Sosiality milikiti. Tapi kayaknya Itu lucu ya kayak- kalau itu abis ini hampir kita ke toko itu. hampir selemari loh. Yang kayaknya Dia hampir selemari loh, dari dari hijab. Akhirnya gara-gara cuman di komen jilbab kamu berudul, itu kayak langsung banyak loh beli jilbab itu. Sampai sampai sama mbakku dikasih lah dia apa namanya? ya sama Apa namanya? mukenanya apanya? Kayak lu kan tuh kan Mbak Anggun aja juga pakai itu berarti. ya kayak itu ternyata mengajarkan hedonisme. Ya enggak, kan biar bisa bersosialisasi dibilang. Sosialimiki. Nggak jelas. Bersosialisasi pakai jilbab yang ada logonya. Terus tahu nggak sih logonya tuh copot gitu loh. Jadi kalau misalnya logonya copot itu kayak harga 500.000-nya tuh langsung hilang gitu. Terus harga 500.000 kok bisa-bisa jilbab apa tuh logonya tuh copot gitu. Aduh, Ya kau tulis lah komplain, klien komplain. udah banyak tuh di TikTok. Oh ya? Iya. Apalagi apa tuh tasnya, apa sepatunya tuh coplot. Karena memang Coplok. dia belum expert di bidang sepatu. Itu tuh, ya kan istri artis hedon nggak apa-apa kan? Enggak juga sih. Nggak juga sih. Enggak juga sih. Nggak juga. Aku besok Aku tetap suka belanja di Shopee. feeling aku sih kayaknya kalau aku punya baby, aku lebih baik membelanjain babyku. Aku tuh tipikal Kok orang yang gitu? kalau aku punya anak pasti anak aku dandanin. Ya mungkin aku juga pakai sih. baju ini Kak. Mungkin aku juga sih. Aku mau kembaran sama anakku besok. Kembar. Jadi kembar ibu sama anaknya, anak Mau cewek. lanang. Oh, anakku lanang. Jadi kembarnya Itu biar kembar curang. Nanti kalau misalnya beli Jordan berarti kamu kembaran. Aku juga mau kan bertiga bisa. bisa gila. Tapi aku kemarin ngobrol sama ibu sama ayah kan, terus dia bilang pengen gitu sih ya tahun depan deh langsung 2 kembar. Aku bilang gitu, amin gitu, biar ada malaikat lewat diaminin gitu loh. Didondomi. Dicondomi. Iya didondomi kayak film Glue. Gila-gila logo kan. Pindahin aja logonya di jidat sini nih. Biar ketahuan nih aku pakai logo ini. Jadi sekarang ada cara pakai jilbab yang biar logonya tuh di depan gitu, aku ngeliat. Terus kayak norak banget ya gitu. Ya itulah. Demi sociality lisius. Sociality list. Ini kita jauh banget. Iya makanya Jauh nggak banget, ada. nggak ada parkir di sini tahu sana. Nah, tadi di sana nggak ada ya? Penuh. Ya makanya jangan ngajak ngobrol Enggak terus. penuh, emang penuh semua kan ada indikator lamnya. Mana? Di situ ada lam indikatornya. Kalau BS memang hanyalah mahal tapi dipakai biasa aja. Enggak sih, tapi aku emang ngerasa kalau misalnya jilbab mahal sama jilbab murah itu emang
dipakainya tuh beda gitu loh, ngeplok di kepalanya. Enggak sih, Cuman sebenarnya bukan itu masalah terlalu bukan masalah too much bukan masalah pricey mahal atau gitu. enggak mahalnya, lebih ke pemilihan bahan menurut aku. Ada yang orang bilang ini jilbab ini kalau Kalau dipakai dia melusut pakainya Paris melusut. Premium nggak juga. Aku pakai voile, aku sukanya pakai voile. Voile. Paling enak menurutku itu bahan voile. Nah, voile itu macam-macam. Kamu kok bisa nyambung sih diajakin ngobrol jilbab? Ya, aku kan dulu jualan jilbab. Bekas ini dia bekas lagi apa, mantan. Aku dulu waktu zaman Mantan kuliah, penjual jilbab. aku jualan jilbab tahu. Buat nyambung hidup. Iya, kasihan tuh beli rujak soto. Tahu kan, jadi inget nih parkir. Kamu nanya gimana caranya parkir? Kenapa? Ada postingan nih, kamu nanya gimana caranya parkir. Kesel banget. Udah, bye. Jalan aja masuk. Nanti nggak ini, baterainya nggak punya. Ini maskerku. Maskernya mas nih. Mesti itu nanti dia nggak ngunci. Kalau udah bunyi gitu. Bentar guys. Miring ini aku parkirnya. Ini tutup aja kali ya. Ngaruh nggak sih? Kayak tas. Kalau ini tasnya dibeliin sama suami nih. Jadi kalau yang beli sendiri itu belinya yang murah-murah aja. Kalau minta suami belinya yang mahal. Itu tips dari aku. Mumpung arahnya lagi nggak fokus. Belum dimatiin, sayang. Lampu. Buka. Udah. Tahu gak sih, kemarin kan aku jalan ya di mall. Terus aku tuh ngikat tali sepatu. Dia udah jalan ke depan gitu, nggak sadar kalau istrinya hilang. Bisa gitu coba. Tadi di mana? Iya itu. Tata. Ya udah, jangan ngomong harga hijab, yang penting nutup aura kasih. Ini maksudnya sini. Paling dekat. Ini turun bawahnya. Jadi kemarin itu kan naik eskalator, terus dia tali sepatunya itu masuk ke eskalator gitu, jadi serem banget.
Kemarin aku mau beli apa ya? Kayaknya ada yang belum kebeli deh. Kemana ya? Sana kali ya? Enggak sih, aku mau nginget ini dulu aja. Informal. Dari plus